Assalamualaikum. Baru 2 orang ya yang hadir. Ada Jasmine Rifdah Nabila sama Yahya Dibraja. Ada Nuni Zain sama Rani Gunawanti baru gabung. Oke, yang sambil nunggu yang lain, silakan kalau yang udah bergabung, kalau misalnya ada yang mau ditanyain dulu, boleh. Bahasan kita tentang representasi bilangan ya, tapi kalau misalnya mau bahas ke materi yang lain, ya, misalnya udah baca duluan tentang materi selanjutnya, mau ditanyain juga silahkan aja, nggak apa-apa. Gitu. Sebentar, oke. Full screen. Oke, ini ya materi kita kan selama beberapa pekan kemarin kan bahasanya ini ya, representasi bilangan ya, dari bilangan negatif gitu kan, pakai sign magnitude, pakai komplement 1, pakai komplement 2 ya, excess K sama basis min 2 cuma tambahan, tapi bagus buat diketahui sama teman-teman. Habis itu representasi bilangan real. Nah, yang mungkin agak challenging itu yang representasi bilangan real ya. Floating point, gimana sih nyimpen dalam floating point gitu. Ini susah diperhatikan enggak? Stepnya simple, ngubah dari bilangan real ke bilangan biner, dari biner diubah ke bentuk normal. Bentuk normalnya itu diambil bagian-bagian tertentu ya kan, tanda, pangkat, sama mantisannya diambil, dituliskan dalam bentuk ini gitu aja. Itu udah representasinya. Yang kita pakai perlu beberapa penyederhanaan. Kalau ya, di komputer ya, itu teman-teman bisa lihat yang simulator 754-nya. Itu real kecatatnya seperti susah kok kalau nulisnya gini. susah ya, susah yang mana? Oh, bukan ternyata. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak? Gitu. Jadi langsung aja, ada case apa yang waktu teman-teman latihan, misalnya, oh ini saya nggak bisa di sini, bingung caranya gimana. Itu aja yang dibahas ya. Kalau nggak nanti sama aja saya jelasin ulang dari awal. Silakan aja. Siapa yang mau nanya, nyalain mic-nya aja, ngomong. Kalau misalnya emang perlu ada yang di share screen aja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Ini saya bingungnya itu kan ada ya pertemuan ketiga soal nomor 3 yang ngubah floating 0,0 pertemuan ketiga soal nomor 3 yang kuisnya ya, yang di di Ellen-nya ya. Iya Pak, yang di kuis di Ellen. Oke, boleh. Bentar, buka dulu. Aku lupa soalnya yang mana soalnya. Analisis numerik. Soal nomor 3. Yang presensi 3 ya? Iya Pak.
Soal nomor 3. Oke, mari kita lihat. Sebuah bilangan real disimpan dalam bentuk floating point 16 bit ya, dengan pembagian 1 bit tanda, 4 bit pangkat, 11 bit mantisa. Bagaimana bilangan 0,046875 disimpan dalam binary gitu ya? Iya, Pak. Oke, ini nggak ada nama orangnya ya, jadi 0,046875. Share screen. Oke. Ini soalnya 0,046875 ya. Terus kita mau menyimpan ini dalam bentuk floating point. Gimana caranya? Ya kan? Karena dimintanya nyimpen dalam bentuk floating point di binary, berarti nilai ini harus kita ubah dulu ke dalam binary. Berapa representasi binary dari bilangan ini? Ada yang tahu? Atau ada yang mau nyoba ngerjain nggak? Yaudah, yang ini aku kasih contoh aja dulu ya. Gimana cara ngubah ini ke dalam binary gitu. Nah, kita tahu bahwa binary itu kan perpangkatan 2 ya. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya gitu. Nah, di materi ini kita ngenalin dengan 2 pangkat minus 1, 2 pangkat min 2, dan seterusnya. Oke. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1, 2 pangkat min 1 itu 0,5, 2 pangkat min 2 itu 0,25, 2 pangkat min 3. Ini aku kasih beberapa contohnya aja. 25 masih kurang, 2 pangkat min 4, 0,0625. Betul. Oke, sampai 2 pangkat 4 dulu deh, nanti kalau kurang baru kita tambahin. Nah, waktu kita mau nyusun ini sebagai perpangkatan 2, maka kita akan lihat dulu mana bilangan yang lebih kecil atau sama dengan bilangan ini yang paling besar. Lebih kecil dari ini, tapi paling besar. 1. Oh, ini spasinya hilang. Kena tab ya, oke lah. Nah, ini nggak hilang. Apakah 1 lebih gede dari 0,04? Bukan. 0,5? Bukan juga. 0,25? Bukan juga. 0,25 lebih gede dari ini ya. 0,125 juga bukan. 0,0625 juga bukan. Berarti lebih bawah lagi. Kita tambahin. 2 pangkat min 4-nya segini, 2 pangkat min 5-nya berapa? 0,03125. Lebih kecil dari yang itu enggak? Ya, yang ini udah lebih kecil dari 0,04 ya. Maka 0,04625 46875 ini bisa kita tuliskan sebagai 0,03125 ditambah berapa? Berapa sisa pengurangannya dari 0,046875 dikurangi ini? 0,01625. Koreksi kalau ada yang salah ya. Saya ngitungnya nggak pakai kalkulator soalnya. Ini kalau kita tambahin 5 tambah 5. Oh, sorry. Oke, ini posisi 65, 7, 6 tambah 2, 8, 6, 3 tambah 1, 4. Oke, betul. Ini. Nah, kalau kayak gini,
Yang ini itu adalah 2 pangkat min 5. Ya, 2 pangkat min 5. Yang ini sisanya. Kita apain? Sisanya kita cari lagi. Ada perpangkatan 2 yang mewakili itu enggak? Kan berarti kita nyari yang lebih kecil dari 0,015 kan? Kita coba lihat 2 pangkat min 6-nya dulu. 2 pangkat min 6 berarti kan 2 pangkat min 5 dibagi 2. 0,031 bagi 2, 15. Ya, 125 bagi 2, 625. Oke. Kebetulan sama. Berarti yang ini bisa kita ganti sebagai 2 pangkat min 6. Ya. 0,046875 itu 2 pangkat min 5. Kalau udah di atas ya nggak usah pakai gunung ya. 2 pangkat min 5. 2 pangkat min 5 tambah 2 pangkat min 6. Gitu. Udah dapat nih. Sisanya 0. Makanya nggak ada suku yang dibuang di sini. Maka kita bisa susun binerinya. Gimana? Minus semua pangkatnya. Ya udah kita nyiapin yang di belakang koma aja. 0, ya. Yang keisi di belakang koma adalah indeks ke-5 di belakang koma dan indeks ke-6 di belakang koma, gitu kan. Maka 0, ini 1 2, 3, 4, 5-nya keisi, 6-nya keisi. Nah, di belakang ini 0 semua. Dituliskan boleh, nggak dituliskan juga nggak apa-apa. Gitu. Karena di sini belum ditentukan berapa bit yang mau kita pakai. Ya. Nah, ini adalah representasi binerinya dari bilangan ini. Kalau kita udah dapat binerinya gimana? Kita ubah ke bentuk normal. Bentuk normal apa syaratnya? Ada 2 kan. Pertama, yang di depan koma 0 semua. Angka pertama di belakang koma nggak 0. Yang pertama nggak 0 di belakang koma yang mana? Yang ini. Ini harus kita taruh tepat di belakangnya koma. Maka bilangannya berubah jadi 0,11. Ini sama yang atas sama nggak? Nggak sama. Supaya sama, ini harus kita kalikan dengan sesuatu. Kalikan dengan apa? Dalam binary. Maka kali 2 pangkat sesuatu. 2 pangkat berapa? Dia kan geser. 1, 2, 3, 4. Geser 4. Berarti 2 pangkat min 4. Nah, yang biasanya bingung ya, itu ngubah dari sini ke sini. Teman-teman nggak tahu apakah kasusnya sama nggak yang teman-teman alami. Cuma dari tahun-tahun ke belakang ya, bingungnya biasanya di sini. Ini ngubahnya gini gimana sih gitu kan. 1, 2, 3, 4, 2 pangkat 4. Oke, ini bentuk normalnya. Kalau kita udah dapat bentuk normalnya, apa yang kita lakukan? Kita masukin ke dalam floating point-nya. Di floating point ada 3 hal yang kita perlukan. Tanda, pangkat, sama mantisanya. Tandanya yang mana? Ini tanda yang di depan. Nggak dituliskan berarti positif. Gitu kan. Kalau dia dituliskan negatif. Ya, itu sebenarnya tanda di depan ini. Kan plus 0,4 plus 0,04 gitu kan. Kalau minus ya nanti tanda di sini minus. Positif berarti 0. Tanda yang dipakai berapa bit? 1 ya. Nah, lebih. Terus yang keduanya adalah pangkat. Di soal pangkatnya, aku lihat soalnya dulu. Ini ya. 4 bit, Pak. 4 bit ya. Oke.
kita punya total 16 bit, 4 bitnya itu buat pangkat. Dan pangkatnya menggunakan tus komplement. Ya. Mantisanya dituliskan semua, termasuk leading one, dan dia makainya 11 bit. Yang berisik bit. Bawa ke sana. Oke, mana whiteboard? Nah, 4 bit. Oke, yang pangkat yang mana? Ini pangkat. Min 4. Min 4 dalam tus komplement apa? Min 4 dalam tus komplement. Berarti kita kan harus ngubah dulu kan. 4-nya gimana, habis itu kita flip, yang 0 jadi 1, yang 1 jadi 0, habis itu kita tambahin 1. 4 dalam binary adalah 0, 1, 0, 0. Ini 4. Positif. Min 4, ini kita balik. Ini kan dalam 4 bit kan. 1, 0, 1, 1, tambahin 1. Ya. Jadinya 1 tambah 1, 0, satunya naik. 1 tambah 1, 0, satunya naik. 1 tambah 0, 1, 1. Oke. Nah, saya rapikan dulu. Ini 0, 1, 0, 0. Ini satunya di sini. Tambah 1. Oke. Ini ya. Ini adalah min 4. Nah, ini yang kita tulis di bagian selanjutnya, di bit kedua sampai bit ke-5-nya itu. 1, 0, 0. Nah, 11 bit sisanya kita pakai buat pangkat. Buat mantisa. Mantisanya yang mana? Mantisanya yang ini. Ya. Ini mantisa, ini pangkat, ini tanda. Ya. 11. Tulis 11 doang dong, Pak. Padahal kan ada 11 bit. Nah, di sini yang di sebelah kanan itu kita tambahin 0 nggak masalah karena ini di belakang koma kan. Jadi kita nulisnya 1, 1, 0 semua sampai belakang. Ya, tambah berapa? 11 dikurangi 2 bit berarti 9 bit ya. 2 dapat mana? Dan oke. Bantuin Pak. Jadi inilah floating point yang kita pakai untuk nyimpen 0,046875 ya. Apa aja? Ini T ya. Ini T, ini M, tanda, ini pangkat, dan ini adalah mantisanya. Gitu. Maaf, sebentar ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas nggak ngubahnya dari desimal ya, dari bilangan real
ke dalam bentuk floating point-nya. Kalau teman-teman nulisin string ini aja 01100110000 gitu sampai ini asalkan benar 16 bit harusnya keterima sama elennya itu dianggap benar. Kalau teman-teman pakai pembatas ya 0 terus dikasih pagar gitu kan 1100 dikasih pagar 11 sekian itu juga harusnya dianggap benar. 0 kasih spasi 1100 kasih spasi 11 itu juga harusnya dianggap benar gitu. Kalau ada yang jawab kayak gini tapi salah ya nanti pas aku koreksi itu aku anggap benar karena jawabannya benar seperti ini. Oke. Gimana? Perlu contoh lain terkait sama ngubah dari ke ini? Soal angkanya dari teman-teman nggak masalah gitu. Pak, kalau misalnya angkanya kayak gini gimana Pak? Boleh aja nanti kita coba kerjain bareng-bareng. Ini masih pada di depan komputer nggak nih? Masih, Pak. Pak, Pak, kameranya nggak nyala kan? Saya dong, Pak. Ya, nah, silakan. Masih. Aduh, nge-lag banget. Kalau misalnya ngomong nge-lag, diketik juga nggak apa-apa. Nanti dari chat aku bacain. Pak, Assalamualaikum. Salam, silakan Bu Rani. Pak, analis numerik itu kan kalau nonton di video bikin ngantuk ya Pak. Nah, kalau misalnya kita pertemuan tiap minggu kayak gini Pak, kan misalnya dari Bapak langsung gitu nih, ini ada latihan soal kerjain, kita kerjain gitu. Terus kalau misalnya jawaban salah juga kan langsung ada troubleshooting-nya apa gitu Pak. Jadi nggak kalau misalnya kita nonton nih, terus jawaban kita tuh kita nggak yakin kan jawaban kita itu benar apa salah. Itu nanyanya kan kalau nanya ke grup atau nanya ke orang lain itu kan butuh jeda waktu gitu Pak. Jadi moodnya keburu terbang-terbangan gitu Pak. Tapi minimal kalau misalnya tiap minggu gini sejam aja gitu Pak, itu nggak ngantuk deh. Saya ikutan ngitung gitu. Bisa nggak sih Pak kalau tiap minggu pertemuannya kayak data warehouse gitu kan, biar ngantuk-ngantuk tapi karena tiap minggu gitu ya, jadi ada interaksi dengan dosennya gitu, jadi nggak ngantuk. Kalau nonton video tuh ngantuk Pak. Ya, Coret-coret. Jadi video ya ada plus sih ya, karena satu arah hitungannya kan, jadi cuma nonton doang, kitanya nggak ngerjain apa-apa gitu kan. Ya, kalau matematika kan enaknya dua arah gitu Pak, misalnya setahap-setahap, sampai sini ngerti nggak? Misalnya ngerti, atau kalau ngerti kan biasanya tuh kalau saya gitu misalnya di sekolah atau teman saya ngeliat teman saya ngajar gitu, kalau udah ngerti coba nih kerjain dulu sedikit. Oh, jadi kita tuh kalau nyerapnya sedikit-sedikit kan intinya bisa menyerap yang besar gitu. Nah kalau di video itu ngantuk bener. Itu curhat saya sih Pak, biar tambah semangat. Soalnya kuliah online udah mual banget Pak. Kalau nonton doang. Ini ya, kalau ngelihat dari kondisinya, kemungkinan semester depan udah bisa offline gitu. Ya. Nah makanya kan kita masih semester depan Pak. Bisa nggak Pak? Yang Anum sama yang TBO deh Pak. Biar nggak ngantuk. Jadi kuliahnya tiap minggu gitu Pak. Bisa interaktif gini gitu. Makasih dan mohon maaf sebelumnya. Nggak apa-apa, kalau emang sepakat, ayo aja gitu. Pas sore-sore, kan jadwal saya TBO Manum sore ya, kalau nggak salah. Nah, itu silakan aja tiap pekan. Aku juga rencananya sih setelah pertemuan keempat ini mau ngajarnya online, karena ada beberapa yang dia step-stepnya
ya tadi perlu diverifikasi gitu. Bener nggak habis ini ke sini, habis ini ke sini. Terus juga ada yang ngoding. Nanti aku coba tetap bikin videonya untuk beberapa bagian. Jadi kalau teman-teman pas di kelas ternyata lupa, ini gimana sih caranya kemarin gitu. Bisa nonton lagi buat ngulang buat ini. Atau tanyain aja gitu. Sebenarnya nanyain di grup pas lagi momennya itu kan juga bisa gitu. Lagi belajar nih, bingung, tengah malam pun di chat di grup nggak masalah gitu. Ya. Iya Pak, cuman kalau ngechat di grup itu, kalau ngechat di grup itu, kalau ngechat di grup itu kan nggak langsung dapet jawaban gitu Pak. Jadi termnya tuh keburu hilang, keburu kemana-mana otaknya. Kalau nanya interaktif gini, nanya langsung dijawab kan ada rasa, oh ya saya bener nih, oh ya saya salah jadi mesti gini gitu Pak. Makasih banyak sebelumnya Pak. Oke, makasih sarannya. Nah, ya, nggak apa-apa, nanti kita coba jadwalin lebih sering ya buat meeting lewat Zoom kayak gini. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Oh, sorry, tadi di chat ada message penyederhanaan 2 pangkat min 5 sama 2 pangkat min 6 ke biner. Oke. Ya. Nah, bingung jadi di chat, aku lupa tadi siapa, Gani ya, bingung gimana cara membuat 2 pangkat min 5 dan 2 pangkat min 6 ini ke dalam biner. Halaman ini aku hapus dulu ya, nah, tapi saya pertahankan yang ini. Oke. Nah, kita tahu bahwa 0,0468 sekian ini adalah ini, di mana ini adalah 2 pangkat min 5 tambah 2 pangkat min 6. Ini kan? Nah, kenapa dari ini bisa jadi 0,2456 gitu ya? Dari sini ke sini gimana caranya? Itu kan yang jadi pertanyaan. Ya, kalau misalnya salah di ini aja, di chat aja. Aku nangkep yang ditanyakan adalah seperti ini. Nah, caranya ini. Kita punya bit untuk nyimpen nilai. Ya. Kita kasih indeks. Kalau misalnya yang positif ya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini bit yang positif, yang indeksnya positif. Ya. Nilainya berapa? Oh, di sini nilainya 1. Sini 2 pangkat 1 kan. Di sini 4, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 dan seterusnya. Ya. Bilangan bulat waktu kita ubah ke dalam binary, kita manfaatin yang indeks positif ini. Nah, kalau di sini indeksnya negatif, gimana? Ya udah kita pisahin, kita tambahin ke belakang. Ya, tapi supaya tahu bagian mana sih yang positif, bagian mana yang negatif, kita kasih pemisah tanda koma di sini. 0 itu yang pertama di sebelah kiri, ya. Di sebelah kanan koma itu mulai dari min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Nah, nilai 0,046875 ini itu kan yang indeksnya positif nggak ada kan, maka di sini 0 semua nih. Ya. Yang ada nilainya cuma yang min 5 sama min 6. Ini doang. Ya, sisanya 0. Karena yang di depan koma, 0-nya itu bisa kita ilangin, ya. Sama aja kayak 50 sama 0,50. Ya, di depan koma kan bisa dihilangin kan?
ini dua ini sama nih. Ya. Tapi kalau yang di belakang koma, itu yang di depannya nggak bisa dihilangin. Yang bisa dihilangin adalah yang di belakangnya. 0,1. Ini sorry, komputer saya emang kadang-kadang agak error kalau dipakai buat nulis. Jadi sering ada coret-coret nggak jelas. Oke, 0,1 sama 0,10 ya. Ini yang di belakang ini bisa dihilangin. Ini dua ini sama. Tapi kalau 0,01 ini beda. Ya. Oke. Nah, karena yang di depan bisa dihilangin nolnya, kita ambil satu aja buat nandain bahwa oh ini yang ada di belakang koma semua gitu. 0, nolnya berapa? 1, 2, 3, 4. Habis itu 5, 6, isinya 1, 1. Maka jadilah ini. Tuh. Gini ngubahnya. Gitu. Cukup jelas? Atau oke lah, kasih contoh lain. Oh, ada chat, sebentar. Kalau ada kasus ketika angka desimalnya waktu dikurangin sesuai dari perpangkatan nggak habis, sisanya kemana? Oke, ini contoh selanjutnya saya bikin kayak gini. Ada yang mau usul angka nggak? Bebas angkanya, karena kita mau nyari yang nggak habis kalau dibikin perpangkatan 2. Banyak, ya udah bikin ulang aja deh. Silakan, yang mau usul angka boleh, aku bikin tabel perpangkatan 2-nya dulu. Oke, ini ada karena chatnya ke umum, yang lain bisa lihat ya. Ini soalnya, nggak apa-apa, nggak tahu juga, ya. Oke, gimana cara ngubah angka ini ke floating point? Ya, sebentar, aku selesaikan yang ini dulu ya. 2 pangkat min 2. Kita batasin sampai pangkat min 6 aja deh, biar nggak terlalu panjang. Ini sebenarnya yang tadi di copy bisa, cuma ngandonya lama jadi lebih cepat nulis ulang kayaknya. Min 4 0,06125. Koreksi ya kalau ada yang salah tulis sayanya. 0,03 6 bagi 3 ini 0. 0 kan, salah kan? Ini 625. Ini 3125. 2 pangkat min 6 0,015625. Oke. Kita batasin sampai 2 pangkat 6 dulu aja. Atau ini 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3. Oh, tambah 1 atau 2 lagi lah, 2 pangkat 8. Biar sampai bit terakhirnya. 2 pangkat min 7. Ini kita bagi 2 lagi, jadi 0 0 75 78 125. 2 pangkat min 8. Teman-teman boleh cross check ke kalkulator ya, atau ke Excel, itu nilainya betul nggak kayak gini. 390625. Oke, sip. Ini perpangkatan 2-nya yang negatif. Nah, kita mau nyari ini 0,10 tes. Atau mungkin nyambung? Masih, Pak. Masih, Oh, Pak, masih. masih.
Soalnya di sini sempat nge-lag. Oke, 0,10. Maaf di sini. Oke, 0,1066482. 0,1066482. Nah, ini kita bikin 2 pangkat berapa tambah sisanya berapa. Nilai yang lebih kecil dari 0,106 di 2 pangkat sekian itu yang mana? 5? Bukan. 0,25? Bukan. 0,125? Lebih gede dari ini ya, bukan juga. Bawahnya 0,0625? Oke. 0,0625. Tambah berapa supaya dia jadi 0,1066482? 0,0425 berarti jadi 41 ya. 0,041482. Oke. Kok kurang 625. 6-nya di sini. Ini dikurangi 4, 2, 6 dikurangi 2, 4. Oh, 4-nya 2 kali. Nah, ya. Ini kalau ditambahin 0, 6, 25, 5 tambah 1, 6, 2 tambah 4, 6, 6 tambah 4 itu 10. Oke, sip. Harusnya benar. Nih, tahap pertama. Tahap kedua, kita punya sisanya ini. Sisanya diapain? Kita lakukan hal yang sama. Kita cari nilai yang lebih kecil dari ini. Di perpangkatan 2. 441, 482. Yang mana? Yang lebih kecil dari 0,04. 0,03 ya. Ya. 3125 yang ini ya. 2 pangkat min 5. Sisanya 0,01125 berarti 2, 75 tambah 14, 89, 82. Koreksi kalau ada yang salah. Belum selesai, lanjutin lagi. 0128982. Cek dulu 3125 ya. 3125. 5, 14, 2 tambah itu tambah 1, 11, 1 tambah 2 tambah 1, 4, 3 tambah 1, 4. Oke, sip. Nah, 0,012882 ini yang mana yang lebih kecil? 12, bawahnya ini 0,15 enggak ya? Ini lebih gede. Bawahnya lagi 0,007. Oke, yang ini. 0,0078125. Sisanya berapa? Aduh, ini ngitungnya udah mulai susah nih. Bantuan 78125. Kalau dikurangi berarti kan 2 kurangi 5 7. 7 kurangi 2 5. 9 kurangi 1 8. 8 kurangi 8 0. 12 kurangi 7 5. Terus ini 0-nya 2. Oke. 7 tambah 5 2, 5 tambah 2 7 tambah 1 8, 9 088 5 12. Oke, betul. Oke, ini sisanya. Belum habis. Lanjutin lagi. Mana yang lebih kecil dari ini? 0,005. 0,0039. Oke. 390625. Sisanya berapa? Ya udah kita kurangin lagi. 7 di
0 kurangi 5, 5, 6 kurangi 2, 4, 5 dikurangi 6, 9, 7 dikurangi 0, 7, 0 dikurangi 9, 1, 4 dikurangi 3, 1, 0-nya 2. Pak, Ya, kita bisa kesimpulan nggak sih Pak, kalau misalnya nanti pada akhirnya itu sebenarnya berapapun bilang angka desimalnya itu, kalau kita buat ke biner itu pada akhirnya akan habis dibagi gitu ya Pak? Akan habis dikurangi jadi dapat bilangan biner semuanya gitu kan ya? ya. Suatu saat akan jadi bilangan biner semuanya, iya. Cuma suatu saatnya itu seberapa lama? Ya Gitu. panjang, Karena bisa ya jadi maksudnya 100 panjangnya digit, itu kan 200 tergantung digit. ya maksudnya tergantung panjang ininya gitu kan, Iya, panjang bilangan betul. desimal yang diminta, tapi pada akhirnya akan habis juga gitu kan? Pada akhirnya akan habis, betul. Oh ya, makasih Pak. Oke. Cuma kan gitu kan, makin lama kita kerjain, sebenarnya nilainya makin kecil. Ya, ketelitiannya itu makin tinggi, nilainya makin kecil, tapi ngerjainnya makin lama gitu. Jadi itu tinggal trade off aja. Apakah mau kecepatan, ya, atau mau akurasi. Kalau misalnya nanti kita ngerjainnya pingin cepet, ya udah kita nggak usah detil sampai sekecil-kecilnya, gitu. Udah sampai digit kelima potong, selesai. Ada errornya agak gede. Tapi kalau mau lebih teliti lagi ya udah digit ke 6, 7, 8, 9 dan seterusnya kita perhitungkan. Ya. Nah, di analisis numerik terkait dengan analisis galat nanti itu salah satu pertimbangannya. Gitu. Ya waktu kalian ngerjain soal juga gitu kan. Ini mau teliti atau mau cepet gitu. Kalau ngerjain soal ujian pingin teliti ya bisa jadi errornya kecil gitu karena nanti dikoreksi lagi gitu. Tapi kalau pingin cepet bisa jadi hasilnya juga nggak terlalu bagus gitu kan. Oke, lanjutkan deh. Yang lebih kecil dari ini 001 udah nggak ada ya. Ya, di sini udah habis nih 2 × min 8 yang kita bikin batasan gitu. Maka apa yang akan kita lakukan di sini? Ya. Dari informasi yang kita hitung di atas, kita tahu bahwa 0,1066482 itu adalah 0,625 tambah 0,03125 tambah dari sini aja deh. Tambah 0,78 tambah ini. Ya. Enam 25, 3125, 78125, 390625 tambah sisanya. Oke. Ini yang kita dapat. Atau kita bisa tuliskan dalam 2 pangkat. Ini 2 pangkat berapa? Pangkat min 4. Min 4. Oke, yang ini min 5. Min 5. Min 7 ya? Min 7. Sama min 8. Oke, tambah sisanya yang nggak bisa di 2 pangkatkan. Nah, pertanyaannya tadi dari mana Muhammad Yusuf ya? Yang nanya, oh ya Muhammad Yusuf juga. Oke. Kalau ada angka desimal yang dikurangin nggak habis, sisanya kemana? Nah, sisanya kan yang ini kan, 0,001. Kemana? Ini dibuang. Ini yang jadi error. Ya. Ada suku banyak, nggak semua kita ambil, yang nggak kita ambil, itu errornya. Ini kita buang. Jadi, yang kita bikin, ya, cuma sebenarnya kalau kita mau menyebut hampiran itu kita pakai tanda sama dengan, cuma sama dengannya bergelombang. Ya. Cuma di sini aku nggak tahu cara ngetiknya.
Kayak gitu gimana? Jadi saya gambar aja deh. Nah, ini 0,106642 itu bisa didekati dengan nilai 2 pangkat min 4 tambah 2 pangkat min 5 tambah 2 pangkat min 7 tambah 2 pangkat min 8 tambah sedikit error. Ubah ke dalam floating point-nya gimana? Sama aja kayak tadi. Ini ubah ke binary dulu. Berapa binary-nya? 0,001101 dan selanjutnya. Ya, oke, sip. Nah, kan kita lihat, aku pakai ini aja deh biar lebih enak. Pakai teks. 0,123, 4-nya ada, 5-nya ada, 6-nya enggak, 7 ada, 8 ada. Ini. Ya. Dan seterusnya. Yang seterusnya ini yang enggak kita hitung, kita buang. Bit ke-9 dan seterusnya itu kita buang. Ini bentuk normalnya. Bentuk normal, bentuk binary-nya. Bentuk binary kita ubah ke bentuk normal. Bentuk normalnya gimana? 11011 kali 10 pangkat 4 3. 10 pangkat 3 ya, Pak? Oke. Sedikit koreksi di sini ya. Oke. Ngubah ini udah betul. Ya. Tapi ada 2 poin yang perlu dikoreksi. Pertama apa? Pertama ini bukan 10 karena ini udah biner. Ini 2. Oh iya. 2 pangkat itu juga 2 pangkat min 3 bukan, Pak? Betul. Yang kedua ini 2 pangkat min 3. Kenapa pangkat min 3? Karena nilai yang ini lebih kecil daripada 0,1. Ya, 0,1 supaya jadi 0,0001 gimana? Kita bagi dengan 1000, makanya pangkatnya minus. Gitu. Yang ketiga sebenarnya ada, cuma ini trivial. Ya, kalau di belakang koma itu kita nggak nyebut 11. Iya, 0,11011. Ya, tapi cuma angkanya aja 1, 0 gitu. Nah, karena di situ nggak punya status. Satuan puluhan. Puluhan, ratusan. Nah, di belakang koma itu nggak ada. Betul. Apa? Bentar dulu ya. Nggak boleh. Nah, sorry. Ya, ini bentuk normalnya. Kalau kita udah dapat bentuk normalnya, tinggal kita simpan ke dalam floating point. Min 3-nya aja kita ubah dulu ke tus complement ya. Tus complementnya, maaf sebentar ya. Oke. Nah, ini bentuk normalnya ya. Kita ubah ke dalam floating point, kita nyari min 3-nya dulu. Min 3 dalam tus complement untuk naruh pangkat gimana? 3 itu dalam 4 bit kan 0011 ya, ini 3. Ya. Kalau minus 3 berarti ini kita balik 1100, kita tambahin 1. Ini minus 3. Minus 3 sama dengan ini. Oke, kita masukin ke dalam floating point, berarti tandanya positif negatif? Positif. Pangkatnya? Positif 0. Pangkatnya min 3, 1101. Mantisannya 11011. Sisanya kita tuliskan. Mantisannya berarti kan tadi 11 ya. 11 sudah keisi 5, 6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah floating point-nya. Kayak gitu. Ya. Contoh kedua udah dikasih dan juga sudah menjawab bahwa yang sisanya itu kita buang.
Oke, ada lagi? Sip, itu betul. Ini 2 pangkat min 4, 2 pangkat min 5, 2 pangkat min 7, 2 pangkat min 8. Gitu. Oke, cukup jelas sampai sini? Oke Pak, jelas. Terima kasih Pak. Oke. Tapi nanti errornya itu kira-kira berdampak nggak Pak? Apa gimana Pak? Errornya berdampak atau enggak? Ya. Errornya sebenarnya enggak terlalu berdampak gitu, karena itu nanti cukup kecil. Jadi gini, kalau misalnya di float ya yang 32 bit yang kita pakai secara normal itu kan dia baru hilang di digit ke-9 atau di digit ke-8 atau 9 di belakang koma. Itu baru ada errornya. Tapi kalau perhitungan kita cuma angka-angka yang besar, nggak sampai sedetil itu, maka kecilnya bisa diabaikan. Gitu. Tapi kalau kita butuh ketelitian yang tinggi banget, ya error yang segini ngaruh. Oke. Yang jelas, kalau misalnya, ini ganggu nih 0,001, itu ganggu. Kenapa? Soalnya kita mau bikin dosis obat gitu yang kalau selisih sedikit aja fatal. Jadi harus teliti banget. Ya kita nggak bisa pakai yang mantisanya cuma 5 gitu. Anestesi biasanya tuh Pak. Aku nggak tahu, aku juga bukan ahli di Buat kedokteran. narkoba. Aduh, berat nih. Oke, siap. Berarti emang tergantung pada apa? Kebutuhannya. Kasus ya, kebutuhan juga ya Pak ya. Betul. Oke. Inilah kalau butuh Baik, lebih Pak. teliti, ya kita pakai yang mantisannya lebih banyak, gitu aja. Ya. Oke, siap. Makasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau enggak, aku kasih satu contoh soal. Yang mau nyoba ngerjain, silakan ya. Nanti aku koreksi kalau ada step yang salah. Oke, ini udah ya. Clear. Angkanya sekarang tanggal berapa sih? 20 ya? 20,3221. 32. Nah, gini aja. Tanggal 20 Maret 2021. Oke. Oh, ganti. Tandanya minus. Silakan yang mau nyoba ngerjain ini boleh. Nanti ini saya stop share. Silakan yang kerjain di whiteboard-nya sendiri. Nanti aku komentarin di situ. Ini hitungannya kayak maju ke papan tulis ya. Maju ke depan, ngerjain di papan tulis gitu. Nah, yang enggak ngerjain ini di papan tulis, silakan cobain kerjain masing-masing. Ya, nanti bisa kita bandingin. Atau kalau misalnya pas lagi dikerjain beda, ntar bisa ditanyain. Yuk, siapa yang mau dapat kesempatan lebih? Ini kelas pertama saya ke kalian ya, maksudnya semester sebelumnya atau tahun lalu belum pernah sama sekali ngajar kalian ya? Belum Pak, baru pertama. Oh iya. Ya udah, nggak apa-apa. Makanya namanya familiar, tapi orangnya yang mana gitu, nggak kebayang gitu. Kalau misalnya udah pernah ngajar di kelas, ketemu kan, oh si ini itu yang ini gitu, si ini itu yang ini gitu. Itu masih kelihatan. Ada yang mau nyoba? Ini siapa nih? Muhammad. Iya Pak. Oh, Muhammad Yunus.
Iya Pak. Ntar dulu. Wah, ini kepotong Y doang soalnya. Silakan. Kalau mau coba kerjain, nah, lanjutin aja. Ya Pak, coba. Yang lain juga coba ya dikerjain di kertas atau di apa masing-masing. Nanti kalau pas lagi ngerjain ada yang bingung, tanyain aja. Ini kok nggak bisa diedit apa ya? Yang udah di deploy? Bisa, cuma mencetnya yang select. Kan Oh, di menunya ada text, ada select, ada draw. Select, habis itu klik aja 2 kali. Ntar dia ke edit. bentar. Iya. Saya klik 2 kali malah exit full screen sama full screen, Pak. Nggak Di tahu. laptop apa di HP? Di PC Di PC kan? sama ya laptop ya. Ya, atau hapus aja, ketik ulang. Masih sedikit kan? Ih, kagak dapet. Ini aku bisa. Tapi di aku nggak bisa, Pak. Oh, Mungkin ini Gini deh. doang kali ya. Share karena aja ini kali ya. whiteboardku, mungkin kamu kehitungnya annotate doang kali. Aku stop share, ya silakan nanti kamu share apa whiteboardmu ya. Ini namanya udah dicatat kan? Oh, belum. Bentar dulu, bentar. Sebentar, Pak. Aku kirim ke chat sekalian. Oke, ini yang buat latihan ya. Silakan. Oke. Muhammad Yusuf Salman ya. 20 tadi berapa? 32021. Ini ya? Ya. Oke. Tadi itu 2 16 17 20. Ini satu dapat dari mana? Ini di to complement, Pak. Nah, koreksi sedikit di sini. Ya, meskipun nilainya negatif, tapi Iya. kita nggak ngerjain bilangan 20-nya, pakai tus complement. Oh, iya. Negatifnya itu kita take out dulu. Nanti Oh, kita gitu. simpen, kita masukin di akhir. Di sini yang kehitung cuma 20, berapanya doang. Oh, oke. 20-nya itu ya pakai nilai positif, nggak pakai tus complement. Oke, berarti kurang lebih begini ya, Pak. 16 tambah 4 kan ya. Oke, betul. Ya. Oke. Berarti komplemennya apa? Istilahnya belum pakai tus complement ya, Pak, untuk diubah ke binary-nya kalau dari desimal. Ya. Desimal ke binary itu nggak pakai tus complement ya. Yang tus complement itu kepakainya waktu kita ngubah pangkatnya doang. Oke. Tadi ini misalnya 0,321 berapa adanya? Jauhan kalau yang jauhan ya. 0,25 ya. Betul. Yang lebih rendah dari itu tapi yang paling besar ya.
Iya, iya, iya. 0,25. Ah, 0,3. Oke. Nol plus 1. Benar nggak nih? Oke, betul. Teman-teman yang lain juga boleh koreksi ya. Misalnya, Benar tuh, Iya, benar-benar. benar ya. nah, betul. Thank you, thank you. Terus ini sisanya di ini lagi ya. Cari lagi yang lebih rendah dari itu. Cari lagi ya. Ah, 0,0625 kan ya. Berapa? 625 15 1 0,00 177 71. Ini benar nggak, guys? Oke, Ya, benar ya? Benar nggak, Pak? lanjut. Oke. Berarti 0,00771. Masih. Tadi yang 8 berapa, Pak? Iya, 2/8 itu berapa tadi? 0,0039 ya? Saya juga nggak hafal. Kayak harus. Tadi saya ngeliat PDF-nya sih sampai 2/7 doang kan ya? PDF ada ya. Iya. Saya cek di situ sampai 7. 0,007813. 125. 125. Iya. Terus dibagi 2 lagi. 0,00 390,625. 390. Ya, 625. Ini yang 8. Ini sisanya sekian lah. Oke. Tulisin nggak, Pak? Aduh, saya malas lagi gitu kan. Capek juga. Mau dipotong sampai berapa? Sampai sini aja Pak paling nih. Ya udah, Iya, sampai tambah 8 E. gini. Tambah E. Iya. Oh, E ya? Nah, enggak, bukan E gitu. Ditambah E. Oh ya. E itu sebenarnya bukan E sih, tapi epsilon. Ya, Sebenarnya ya. kita nulisnya kayak gini, tambah epsilon. Epsilon itu Oh. akan error. Ya. Tapi nggak apa-apa lah, karena di sini ngetik epsilon susah, tambah E aja. Oke. Nah, kita udah tahu penjumlahannya ini. Terus diubah di sininya jadi pangkat. Saya bikin ininya. Berarti 0,32021 sama dengan 2 dipangkat min 2. Min ya, min 2. Terus 2 pangkat min 4
Oke. 2 pangkat min 8. Oke. Terus Oke. Ya, ubah binary. Oke. Ke binary-nya sama dengan berapa tuh? 0, 1, 6, 1, 5, 6, 7, 8. Ini jadi hilang semua. Oke. Nah, oke. Ya, Nah, ini binary itu binary-nya kayak gitu, oke. Aku koreksi sedikit. normal. Iya. Ya Pak, silakan Pak. Ini sorry. Nah, yang ini ya, itu jangan ditulis 01010001 aja, tapi 0,01. Oh ya. Karena ada itu ya. Oh ya. Siap. Ya konsisten aja sih. Ya benar. Oke Pak. Makanya pas dijumlahin kan 20 tambah 0,32 ya 10100 tambah 0,01 bla 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 gitu. Pas. Oh, oke. Siap. Oke, binary-nya udah dapat. Diapain? Normal, Pak. Normal. Jadinya 0, dikali 2 dipangkat 5. Oke, itu. Kalau ini pangkatnya positif ya. Nah, Iya. 2 pangkat 5 karena komanya geser ke kiri. Oke. Terus dimasukin ke floating point-nya Pak ya? Pak, itu yang 2 pangkat 5 itu dapat dari yang 10100 ya Pak? Betul. Dari mana sih Pak? Iya, dari yang atasnya. Kan yang ini Pindah. Ini kan binary-nya. Ya kan? Binary-nya 10100, sekian. Kita mau bikin supaya di depan koma itu 0 semua. Angka pertama di belakang koma itu nggak 0. Nah, yang nggak 0 kan yang ini yang. Gimana Pak tadi saya pelan-pelan Pak. Jadi ada 2 syarat. Maaf, bentar ya Yusuf. Iya Pak, saya juga nyimak lagi. Syaratnya kan ada 2 bentuk normal. Ya. 1 di depan koma 0 semua. 2 angka pertama di belakang koma tidak 0. 2 ini syaratnya. Ya. Oh, aku pakai warna biru deh biar bedain nama ininya Yusuf. Kok hilang? Ya, ini. Nah, kita udah punya angka binary-nya 10100, 0101 ini. Bentuk normalnya gimana? Ya kan koma ini harus kita geser ke kiri atau ke kanan. Sedangkan yang yang tidak 0 pertama kali adalah yang ini. Maka itu kita taruh di belakang koma, angka pertama. Ya. Makanya jadi 0,101001001 ini kan? Ya. Mana Pak? Nggak kelihatan. Mana sih? Oh, belum muncul di sana ya kalau belum aku ini. Oh ya, bagaimana Pak? Diulang Pak. Dapetnya. Nah, itu dari Jadi angka 1 yang di depan itu dipindahin ke belakang setelah koma gitu Pak. Iya. Jadi 1 ini kita geser supaya ada di angka pertama di belakang koma.
supaya dia jadi bentuk normal kan. Cuma kan dia nggak apa namanya, nggak sama 10100 sama 0,10100, meskipun angkanya sama tapi dua itu nilainya berbeda. Supaya nilainya tetap sama, ini harus kita kalikan sesuatu. Kalikan apa? 2/5, karena komanya kita geser 5 kali. Nah, angka yang di depan koma kan konversi 20 itu kan 10100. Nah, yang satu di ketiga itu dihilangin gitu aja, Pak? Dihilangin gimana? Nggak dihilangin, geser. Ini kan 10100. Bentar. Nih, Kayak pindah ruas bukan sih, Pak? bukan pindah ruas juga sih. Gimana jelasnya ya? Oh, bukan pindah ruas. Ya, kayak gini deh. Kalian punya angka 321, nih deh. Aku pakai angka desimal ya. 321,45 misal. Ya. Kalau kita mau diubah ke bentuk normal kan jadi 0,32145 kan? Pak, nggak kelihatan. Oh iya, sorry. Ini bukan whiteboardku. Nah, ini. Ya, 32145 kan jadi 0,32145. Kali 10 pangkat. Kalau di Min 3. enggak, kok jadi depannya bukannya ya 10 pangkat 3 ya? Betul. Kali 10 pangkat 3. Ya kan prosesnya sama, dia geser. Bilangannya nggak ada yang dihilangin, bilangannya tetap cuma geser doang. Ya Pak, kesaru Pak, tulisannya kecil. Ya. Ini juga sama kan, bilangannya geser doang. Gitu. Yang gesernya cuma tinggal seberapa banyak gitu. Nah, kita harus imbangin dengan basis pangkat sesuatu. Di sini kita udah main di binary, berarti basisnya udah basis 2. Makanya 2 pangkat sesuatu. Oh, ya. Oke. Itu ya. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung boleh diiniin. Oke. Dilanjutin, Yusuf. Oke, siap. Kamu udah dapat 0,10100 sekian kali 2 pangkat 5. Betul. Itu bentuk normalnya. Terus tinggal diubah ke dalam floating point-nya. Nilainya separuh kalau kayak gitu. Oke. 5 itu kan 101 ya. 101. Cuma disimpannya dalam 4 bit. Berarti kita tambahin 0 di depannya. 0101. Sama mantisannya. Oh, itu harus 4, Pak. Iya, harus 4. Ini udah 4 kan, 0101. Kalau diletakkan 101 aja berarti nggak benar ya? Enggak. Karena kita nyiapin 4 bit. Kalau dikasih 101 doang, informasinya jadi geser kan. Jadi Pak, diulang Pak, itu tadi saya kelewat lagi. Kalau matematika tuh ngelengos sedikit aja lewat. Itu kan minus, karena minus di atas berarti turun ke bawah. Ya. 5 itu, angka 5 itu kan yang 2 pangkat 5. Betul. Ya kan? Terus itu yang 1010 itu diambil dari mantisannya. Mantisannya, betul. Nah, 1 itu kan negatif ya. Negatif itu berarti 1. Terus, nah itu dari situ 5 jadi 0101 itu gimana, Pak? Nah, Yusuf mau itu cuma diganti bilangan ke itu binarinya aja gitu, angka 5. binary aja.
binernya 5 kan 101, ya kan? Karena kita nyimpennya dalam 4 bit, untuk pangkat Oh kan ya, tambahin 01 di depan. 101. Tadi Iqbal ya nanya ya, boleh nggak kalau ditulis 101 aja? Nilainya jadi berbeda kalau ditulisnya 101 doang. Kenapa? Kalau ditulisnya 101, nanti informasinya jadi geser. Gitu. Yang tadi Oke, Pak. maksud nilainya pangkat 5, tapi karena ditulisnya 101, maka dia akan dideteksi sebagai minus sekian gitu. Oh gitu. Oke, Pak. Sip. Nah, itu makanya ada aturan pembagian bit pangkat berapa banyak, bit mantisa berapa banyak, itu salah satunya untuk itu, supaya formatnya sama. Oke. Sip. Ini udah berakhir, Yusuf? Ya udah Pak, saya gitu aja. Betul. Iya benar Pak. Oh. Betul. Ini adalah representasi floating point dari min 20,32021. Oke, saya stop share kali Pak ya. Oke. Makasih. Oke, Pak, ya, mau makasih nanya, Pak. Pak. Boleh? Kapan kita harus berhenti, Pak? Menguranginya itu. Kayak misalnya ini kan tadi sampai 0,00771 aja, ini kan udah siap nih. Udah nggak dilanjutin lagi ini. Itu, nah ya itu sampai di situ doang kan. Kenapa nggak dilanjutin lagi, Pak? Apa gimana gitu? Nah, kapan kita berhentinya? Itu tergantung sama ya tadi tempat penyimpanannya ya. Kita sanggup nyimpen sampai berapa banyak, itu satu. Kalau ini di sini terus sampai sedetil-detil bisa aja, tapi nanti akan buang juga. Oh iya, ada satu yang salah di sini, Yusuf. Aku lupa. Ini kelebihan. Apa Pak? Kelebihan. Coba ini kalau dihitung ada 17 bit harusnya. Oh iya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Iya ya. Jadi sampai sini doang. Bit ke-17-nya dibuang. Nah, tadi lanjut ke pertanyaannya Iqbal. Sampai kapan kita berhenti? Ya, kadang-kadang dibatasi kita ya udah sampai pembagiannya sampai sekian step, dia nggak lanjut belum habis, kita stop sampai situ. Jadi ada istilahnya kriteria pemberhentian. Nah, di sini kriteria pemberhentiannya adalah sampai berapa banyak stepnya. Karena lebih banyak pun nanti akan kehapus kayak angka 1 ini. Gitu. Waktu kita nyimpen ke dalam mantisanya. Uang juga kehitung tapi nggak pakai. Jadinya gitu. Berarti kita ngira-ngira aja gitu, Pak ya. Oh, ini kira-kira udah kepanjangan nih, udah berarti dibuang gitu, Pak. Oh gitu. Sip, Kalau bingung, biar seragam ditetapin aja deh buat latihan sampai 2 pangkat min 8 aja, karena ngitungnya kan manual kan. Kalau ya, sampai biasanya pangkat, sampai 2 pangkat min 8 karena kan belakang angka di belakang koma. komanya udah banyak banget di belakang. Ya, jadi nggak usah banyak-banyak. Ini kita cuma mempelajari konsepnya di sini, ya. Aku nggak akan nyuruh teman-teman jadi komputer gitu kan, bisa ngitung kayak gitu, enggak. Cuma kita belajar konsepnya bahwa di komputer mereka nyimpen bilangan dengan cara seperti ini. Jadi sampai 2 pangkat min 8 aja cukup. Oke. Oke. Ada lagi? Mau ditanyakan? Nggak paham juga. Bagian mananya? Hah? Pak, nanti recordingnya, linknya di itu ya Pak, di-share ya Pak. Recordingnya akan di-share di Ellen. Ya kan yang Oh, nggak di hadir Ellen. ini kan juga akan bisa nonton. Gitu. Ya, makasih Pak. Kesempatannya jadi dia nggak bisa nanya dan nggak bisa nyobain langsung. Untuk materi ini, representasi bilangan real,
ya nggak akan banyak sih yang dituntut ya. Paling cuma diminta teman-teman tahu aja prosesnya gimana, terus teman-teman bisa untuk ngubah dari bilangan real ke bilangan binary, dari binary ke dalam bentuk floating point ya. Kalau sebaliknya itu opsional. Jadi misalnya dikasih satu string biner gitu ya, berapa bilangan real yang direpresentasikan sama itu opsional. Prinsipnya sama sih, jadi tinggal dibalik aja. Oh iya, kita baca satu-satu, oh ini tanda, oh ini pangkat, oh ini mantisa. Habis itu tinggal mundur, berarti bentuk normalnya kayak apa, 0, sekian 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 kali 2 pangkat sekian, berarti bilangannya berapa, bilangannya sekian, berarti desimalnya berapa, desimalnya sekian gitu. Simpel, cuma itu nggak wajib dikuasai ya. Yang penting di materi ini dari bilangan real ke floating point-nya itu paham dan bisa, gitu aja. Oke, ada pertanyaan lagi di chat. Oh, maaf. Oke, Yusuf Salman, terima kasih atas pengerjaan. Ya, boleh di stop share screen-nya. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Oke. Di soal kemarin mantisannya 11 bit. Kalau kurang gimana? Kalau kurang kita kasih padding. Kasih 0 di bagian belakang. Tadi kan di contoh pertama, mungkin baru gabung ya. Di contoh pertama itu kita punya 0,11 kalau nggak salah kan mantisannya. Terus 11 bit, sedangkan di situ cuma ada 2 bit. Gimana? Ya tambahin 0. Sampai 11 bitnya keisi. Gitu, kayak gini. Misalnya 0,11 kali 2 pangkat min 4 ya tadi ya, kalau nggak salah ya. Nah, koreksi aja kalau salah. Ini atau contoh umum lah. Ya, positif, kasih pembatas, min 4 kalau diubah ke itu 1100, ini pangkatnya ya. Mantisannya kan 1 doang kan? Sedangkan kita butuh 11 bit, baru 2 bit keisi. Ya udah tambahin 0 sampai 11 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kayak gini. Sampai sini selesai. Nambahin 0-nya di belakang ya. Karena ini kan mantisa. Yang signifikan, yang ada nilainya itu di depan. Gitu. Di belakang 0-nya nggak ada nilai. Kalau yang di depan koma, yang 0 yang nggak ada nilai, itu yang di belakang. Yang di depan. Bingung nambahinnya di depan atau di belakang? Ya, kalau di mantisa nambahinnya di belakang. Sip. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti aku lagi nyiapin soalnya ya, buat latihan. Nanti kalian bisa cobain ya, dikerjain pakai kayak gini, masukin ke Ellen, hasilnya benar atau enggak. Kalau enggak benar, dilihat jawaban benernya kayak apa, dicek salahnya di bagian mana, habis itu cobain lagi. Ya. Cuma karena pinginnya ada beberapa variasi soal, makanya agak banyak, mohon bersabar aja, nunggu sampai kuisnya selesai. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Yang masalah bilangan negatif nggak ada masalah ya? To complement gampang kan? Aman, Pak. Nah, sip. Kalau nggak ada lagi yang ditanyain ya mungkin sore hari ini sampai sini aja dulu materinya. Nanti teman-teman silahkan baca lagi, silahkan di-review lagi. Misalnya ada yang bingung, boleh dilempar ke grup, nanti kita bahas di sana. Atau pas di jadwal Zoom selanjutnya, kita diskusikan. Gitu.
Oke. Bentar ya, aku simpen dulu buat dokumentasi foto ininya, foto yang hadirnya. Meskipun ya cuma tulisan nama-nama doang. Videonya nggak pada nyala. Oke, ini kelas nomor itu. Oke, kalau nggak ada lagi, kita tutup sampai sini ya. Terima kasih atas kehadirannya, teman-teman. Lanjutkan latihannya di rumah ya. Tetap semangat ya. Mohon maaf kalau ada yang salah dari saya menyampaikan. Misalnya ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan lagi aja. Boleh ditanyakan di grup ataupun Japri ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Sama kelasnya aku akhiri ya. Ya, Pak.